Oke, selamat sore. Kembali lagi di kelas online ya. Kali ini kita akan membahas tentang shaping. Saya akan jelaskan sedikit tentang shaping. Eh, Kalau minggu lalu kita membahas tentang extinction, kemudian Anda juga sudah menerapkan ke kasus Anda. Nah, ini nanti juga modelnya juga akan sama ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu shaping, kemudian bagaimana sih cara membentuk shaping, dimana shaping sendiri itu artinya membentuk gitu ya. Oke, Anda juga bisa lihat nanti ada tautan video lain gitu kan ya tentang bagaimana anak itu babbling, anak kecil ya. Nah ini, jadi di contoh itu di video yang akan kalian lihat nanti itu uh, adalah proses babbling atau cara anak itu berbicara gitu kan ya. Dan bagaimana orang tua atau pengasuhnya itu mengajari anak itu untuk berbicara. Em, Anak kan belum tahu ya, jadi mengajarkannya itu kan dari kosakata yang apa namanya dia bisa aja gitu ya. Misalnya baba baba, mama mama gitu kan ya. Nah, ketika kata-kata itu mendekati apa yang orang tua mau atau pengasuhnya itu mau, maka ketika sudah bisa mengatakan mama mama atau papa papa gitu ya. Nah itu di reinforce, diperkuat dengan senyuman, katakanlah gitu ya, uh, penguatan. Nah itu benar, meskipun anak kecil belum tahu ya, tapi yang direspon itu adalah senyumannya itu tadi ya, menunjukkan kalau misalnya kata-kata itu benar gitu kan ya. Nah sehingga nanti ketika belajar kata-kata baru lagi, bayi atau anak kecil tadi itu akan tahu prosesnya. Jika diberikan reinforcement, oh berarti ini yang perilaku yang dimau. Nah kalau sudah tidak dimau, maka nanti akan ada extinction gitu kan ya. Nah jadi shaping itu adalah digunakan untuk mengembangkan satu target perilaku gitu kan ya, yang baru sebenarnya gitu kan ya, uh, dimana seseorang itu belum bisa menunjukkan gitu kan ya. Dan juga shaping itu uh, di bisa diartikan sebagai reinforcement yang berbeda gitu kan ya, atau differential reinforcement, atau successive approximation, atau kesuksesan yang mendekati dari target perilaku itu sendiri sampai di mana individu itu mampu menunjukkan dari target perilaku itu sendiri. Jadi shaping itu uh, hampir uh, mencapai keberhasilan gitu kan ya. Nanti kita akan bahas di contoh yang lain gitu kan ya. Sebelum individu itu bisa menunjukkan perilaku yang ditargetkan. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira kayak gini ya. Ya hampir sama lah ya. Jadi shaping itu adalah mengembangkan perilaku baru dengan penguat berturut-turut gitu kan, dan perkiraan yang diteliti serta menghilangkan perkiraan yang terdahulu dari perilaku itu sendiri. Ya, jadi kalau yang menghilangkan tadi extinction ya. Jadi kalau sudah tidak dimau lagi, perilakunya tidak diperkuat lagi. Nah, sedangkan shaping ya, definisi yang lain adalah suatu teknik mengembangkan tingkah laku yang baru melalui mula-mula memberikan penguatan pada sesuatu respon yang membentuk respon tingkah laku yang dikehendaki. Ya, yang paling gampang ya contohnya itu tadi ya, bubbling pada anak kecil itu tadi. Nah, bagaimana memulai shaping gitu kan ya? Yang pertama adalah identifikasi perilaku lama yang mendekati perilaku baru yang akan dibentuk. Ya, jadi diidentifikasi dulu perilaku lama yang mendekati perilaku baru yang akan dibentuk itu apa, gitu kan ya? Ya misalnya mau mengajarkan apa namanya kata-kata um, mama lah, dia bisa bilang
mama apa enggak gitu kan ya. Oh, bilangnya cuma gitu kan ya. Nah, kemudian itu yang diperkuat gitu kan ya sampai dia bisa bilang mama. Nah, ketika perilaku baru mulai terbentuk, beri penguatan. Nah, ketika berhasil mengatakan mama gitu kan pada bayi tadi yang belajar bicara tadi, itu hasilnya individu sering memunculkan perilaku tersebut. Jadi kalau sudah muncul apa yang ditargetkan pelakunya, nah itu diperkuat gitu kan ya, diperkuat terus. Nah, kemudian pelaku lama yang tidak diperkuat lagi akan menghilang dengan sendirinya, gitu kan ya. Nah, misalnya ketika belajar mama-mama itu nggak sengaja bilang mama mata, gitu kan. Ada tanya misalnya kayak gitu, jadi mata. Nah, itu apa namanya? Ya, tidak diperkuat gitu ya, tidak ada senyuman, tidak ada raut wajah gembira misalnya kayak gitu. Nah, itu nanti lama-lama akan menghilang, gitu kan. Oke. Skinner itu juga pernah mencontohkan shaping gitu kan ya di penelitiannya dia pada tahun 1938. Jadi dia itu menggunakan laboratorium untuk tikus ya. Jadi eksperimennya Skinner tentang tikus itu untuk menarik tuas gitu kan ya, untuk membuka bilik atau chamber itu tadi. Nah, kemudian besarnya itu 1 x 1 kaki gitu kan ya, kira-kira 90 cm kali 90 gitu ya. Kemudian apa namanya, tuasnya tadi itu seperti tongkat gitu kan ya, yang ada di yang menempel di tembok gitu kan ya, dan di sebelah biliknya gitu kan ya. Nah, tikus akan sangat mudah untuk menekan atau menggerakkan tuas itu tadi gitu kan ya, dan bilik yang kecil itu akan terbuka gitu kan ya di balik tembok itu, dan makanan akan keluar dari situ. Nah, ketika pertama kali tikus diletakkan di bilik itu, dia tuh pertama kali tidak langsung menarik gitu kan ya, tapi dia mengeksplorasi dulu. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana Skinner melakukan shaping ini tadi? Nah, kira-kira ada 7 tahapan gitu kan ya, yang mana perilaku itu mendekati perilaku yang ditargetkan, yaitu perilaku menarik tuas itu tadi. Yang pertama adalah ketika diletakkan pertama kali, tikus itu bergerak di pojokan-pojokan ya, di pinggir atau berdekatan di mana tuas itu diletakkan gitu kan, atau keberadaan tuas itu. Jadi ya melipir-melipir gitu kan ya. Kemudian tikus berhadapan-hadapan dengan tuas gitu kan ya. Kemudian tikus mendekati tuas gitu kan. Yang keempat, tikus itu ya mendekatinya sampai mendekati kakinya gitu kan ya. Kemudian tikus baru melakukan gerakan gitu kan ya, maju terhadap kepada tuas itu tadi dengan mengais-ngais gitu kan ya, seperti meraih-raihnya gitu kan ya. Kemudian baru setelah itu tikus menyentuh tuas itu tadi, dan yang terakhir tikus bisa menekan tuas itu tadi. Jadi prosesnya gak langsung gitu kan ya. Di observasinya Skinner ini dituliskan prosesnya itu secara detail gitu kan ya. Tidak langsung begitu diletakkan langsung menarik tuas itu tadi. Nah ini perilaku-perilaku yang mendekati ini disebut dengan shaping itu tadi. Nah, penerapan shaping ada 3 contoh gitu kan ya. Yang pertama adalah mengajarkan anak bicara tadi, seperti yang sudah dicontohkan di slide yang pertama. Kemudian contoh yang lainnya mengajarkan kembali berjalan pada manula setelah operasi pinggul, gitu kan ya. Dan yang ketiga mengulur waktu urination. Jadi ada orang itu yang tidak tahan untuk pipis-pipis terus gitu kan ya. Nah, itu bisa dibentuk dengan teknik shaping supaya
waktu untuk ke toilet itu menjadi lebih panjang, tidak dekat gitu kan ya. Nah ini tentunya uh, lebih ke anu ya, apa namanya, dicek dulu sih kesehatannya sebenarnya. Tapi kalau dokter bisa mengatakan bisa lebih diulur waktunya, maka bisa menggunakan teknik shaping ini tadi. Nah ini ya, jadi kalau membentuk perilaku yang baru, mengajarkan anak bicara gitu kan ya, dapat digunakan untuk yang pertama bentuk perilaku yang baru. Kalau misalnya mengajarkan anak bicara tadi itu relatif baru ya, jadi kata-kata yang relatif baru. Kemudian mengembalikan perilaku yang sebelumnya. Jadi mengajarkan kembali berjalan pada manula setelah operasi pinggul itu kan, manula sebenarnya udah bisa jalan kan ya sebelumnya, terus kemudian kena sakit pinggul, kemudian dioperasi, kemudian dia harus berlatih berjalan lagi gitu kan ya. Nah ini shaping yang digunakan tidak membentuk perilaku baru, namun mengembalikan perilaku yang sebelumnya gitu kan ya. Dia bisa jalannya kayak gimana, terus kemudian perilaku setelah operasi itu yang bisa mendekati berjalan itu seperti apa. Nah itu nanti diberi reinforce seperti itu dan seterusnya. Nah terus kemudian yang ketiga, dapat digunakan untuk mengubah beberapa dimensi dari perilaku yang ada. Jadi perilaku itu kan punya berbagai macam dimensi gitu kan ya. Jadi contohnya ini tadi, mengulur waktu kencing itu tadi. Kita dalam apa namanya, untuk untuk pipis itu tadi kan ya, itu kan dimensinya banyak ya, maksudnya kita bisa pipis itu tidak sembarangan gitu kan ya, terus kemudian pipis juga di waktu yang tepat kayak gitu kan ya. Nah itu adalah dimensi-dimensi dari perilaku untuk ke belakang gitu ya, ke toilet. Nah ini dimensi yang akan diubah itu adalah durasi gitu kan ya. Kalau misalnya kita itu sebagai orang normal, kencing itu misalnya minimal itu kalau kita minum banyak bisa 1 jam sekali gitu ya. Nah itu diulur misalnya waktunya kayak gitu. Misalnya ada orang yang nggak tahanan kira-kira 15 menit itu selalu kencing. Nah ini kan mengganggu aktivitas ya. Jadi dimensi dari perilaku untuk ke toiletnya yang 15 menitan itu diundur gitu kan ya, diperlama, diulur. Nah itu ya. Nah itu dengan teknik shaping itu bisa gitu kan ya. Tentunya dengan beberapa tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan tadi gitu kan ya. Nah ini ya, ada 7 tahapan seperti yang tadi Skinner observasi dengan tikusnya itu kan ya. Jadi yang pertama tentunya adalah menetapkan target perilakunya apa. Apakah itu perilaku baru atau perilaku lama yang ingin dimunculkan lagi gitu kan ya, ataupun perilaku yang tadi dimensi dari perilaku yang akan dibentuk itu tadi. Nah kemudian menentukan metode mana yang cocok atau prosedur mana yang tepat gitu kan ya untuk orang itu. Kemudian mengidentifikasi perilaku mana yang akan dimulai pertama kali gitu kan ya. Kemudian pilih tahapan-tahapan dari shaping itu tadi, kemudian pilih juga reinforcement yang tepat gitu kan ya. Nah, ini reinforcement kan nggak harus yang senyum apa gitu kan ya. Nah ini juga harus ditetapkan gitu kan ya, reinforcement apa ya kira-kira yang tepat gitu kan untuk perilaku tersebut. Nah kemudian differentially reinforcement successive approximation. Jadi juga tentukan juga reinforcement yang mendekati perilaku yang diinginkan gitu kan ya. Jadi tidak hanya reinforcement ketika perilaku itu berhasil ya, tapi berikan reinforcement ketika perilaku itu hampir berhasil gitu kan, dan reinforcementnya harus berbeda gitu kan ya. Kemudian ya itu kan ya, lakukan shaping ini dengan tahapan-tahapan yang proper gitu kan ya, dan yang masuk akal, jarak-jaraknya juga gitu kan ya, jarak waktunya juga itu harus ditentukan secara masuk akal supaya lebih terukur kayak gitu.
Oke, ini adalah sekilas tentang shaping. Tentunya Anda setelah ini kan akan menganalisis dari kasus-kasus yang sudah Anda bahas sebelumnya. Nah, bagaimana Anda menetapkan atau menerapkan shaping ini dalam kasus Anda gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kasusnya tidak relevan untuk shaping, Anda bisa cari kasus yang lain dengan pola yang sama ya. Anda kerjakan secara berkelompok di PPT maksimal 5 slide saja. Kemudian dikumpulkan, nanti ada due date-nya. Dan tentunya ini hanya penjelasan singkat. Anda bisa baca lebih lanjut di beberapa buku-buku yang lain atau referensi-referensi yang lain. Itu tidak menutup kemungkinan. Dan tentunya nanti kalau Anda menggunakan referensi yang tidak saya jelaskan, Anda harus tuliskan ya referensi itu di PPT tadi. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat sore.